Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu. Nah jadi guys, perbandingan pendidikan di Australia dan Indonesia itu sangat berbeda, terutama pada sistem pendidikan. Nah kalau di Australia itu sistem pendidikannya yaitu dikelola secara bersama oleh pemerintah federal dan negara bagian. Nah pemerintah federal itu sangat berperan penting dalam penetapan kebijakan nasional. Nah, sementara kalau negara bagian itu dia mempertanggungjawabkan atas semua pengelolaan yang terjadi di sekolah dan pelaksanaannya. Selanjutnya, sistem pendidikan di Australia juga memiliki kerangka utama yang terstruktur dan komprehensif, yakni bisa disebut dengan Australian Qualification Framework, yang dimana menjadi tulang punggung yang menghubungkan semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sistem pendidikan di Australia juga berfokus pada student-centered learning, yakni keterampilan pada abad ke-21 dan kesiapan kerja. Nah, jadi sistem pendidikan di Australia memungkinkan setiap siswa menemukan jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat, kemampuan, serta aspirasi karir mereka. Sistem pendidikan di Indonesia itu yang dimana di Indonesia semua warga Indonesia wajib menempuh pendidikan selama 12 tahun. Nah, yang dimana pendidikan wajib terdiri dari 6 tahun di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menempuh pendidikan selama 3 tahun. Dan adapun sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, yaitu di pendidikan tersebut juga menempuh pendidikannya selama 3 tahun. Sistem pendidikan nasional di Indonesia menekankan pada pemerataan akses pendidikan, pembentukan karakter peserta didik, serta penguasaan kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Nah, kalau sistem pendidikan di Indonesia dikelola secara bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan di Australia dan Indonesia. Yang pertama ada Australia. Australia terbagi 5, yaitu yang pertama early childhood education atau prasekolah, pendidikan anak usia dini sebelum masuk sekolah dasar, fokus pada perkembangan sosial, emosional, motorik, dan kemampuan dasar seperti membaca dan berhitung. Dan yang kedua ada primary school, yaitu 1-6 tahun. Setara dengan sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun. Mata pelajaran utama meliputi bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Dan yang ketiga secondary school, yaitu 7-12 tahun setara dengan SMP dan SMA. 7-10 tahun pendidikan menengah pertama, dan 11-12 tahun persiapan menuju perguruan tinggi atau dunia kerja. Yang keempat ada technical and further education, yaitu pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja, fokus pada praktik dan keahlian teknis seperti bisnis, pariwisata, teknologi, dan perhotelan. Yang kelima ada university, yaitu pendidikan tinggi akademik. Ada bachelor's, yang artinya sarjana, master yang artinya magister, PhD yang artinya dokter. Di Indonesia yang pertama ada PAUD, pendidikan anak usia
selama 6 tahun fokus pada kemampuan dasar, membaca, menulis, berhitung, dan membentukkan karakter. Dan yang ketiga, SMP 3 tahun. Ditambah dengan SMA 3 tahun. SMA atau SMK 3 tahun. SMP pendidikan menengah pertama, SMA jalur akademik untuk lanjut kuliah, SMK jalur kejuruan untuk langsung bekerja. Yang keempat, perguruan tinggi atau diploma sarjana, yaitu magister, doktor, diploma D3, D4, sarjana S1, magister S2, doktor S3, dan yang terakhir program profesi dan spesialis pendidikan lanjutan setelah sarjana untuk bidang tertentu seperti dokter, apoteker, atau guru profesional. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara terus menyesuaikan kurikulumnya agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, mari kita lihat bagaimana Indonesia dan Australia melakukan perubahan kurikulum dari masa ke masa. Nah, yang paling pertama yaitu Indonesia. Sejak 1947, Indonesia telah mengalami lebih dari 10 kali perubahan kurikulum. Mulai dari rencana pelajaran 1947, kurikulum 1975, kurikulum berbasis kompetensi 2004, hingga kurikulum 2013. Perubahan terbaru adalah kurikulum Merdeka yang diperkenalkan tahun 2022. Fokusnya adalah pembelajaran berbasis proyek, fleksibilitas, dan penguatan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, sedangkan di Australia, kurikulum nasional mulai dikembangkan sejak 1990-an dan resmi diperkenalkan pada 2010. Nah, kurikulum ini terus direvisi dengan pembaruan besar pada 2022 melalui Australian Curriculum Version 9.0 yang pada fokusnya adalah literasi, numerasi, serta keterampilan berpikir kritis, digital literasi, serta keberlanjutan global. Nah, setelah saya analisis dari beberapa perbandingan, saya mengambil kesimpulan bahwa Indonesia menekankan integrasi nilai lokal dan karakter bangsa, sedangkan Australia lebih menekankan keterampilan abad ke-21 dan kesiapan global. Keduanya sama-sama berusaha menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Perubahan kurikulum bukan sekedar pergantian dokumen, melainkan upaya berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia yang terus berubah.